Malam itu di desa Kencana begitu tenang. Angin lembut menyapu pucuk-pucuk bambu, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan sore. Di halaman rumah panggungnya yang sederhana, Alia duduk bersila di atas tikar rotan, memandangi langit malam. Bintang-bintang bertaburan, seolah ribuan lilin kecil menari di kegelapan. Gadis kecil berusia 10 tahun itu menghela napas panjang. Andai aku bisa terbang, menyentuh bintang, gumamnya pelan sambil memeluk lutut. Lentera kecil peninggalan ibunya tergeletak di pangkuannya, tak menyala. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memecah keheningan. Dari arah langit utara, kilau emas melesat cepat, meninggalkan jejak seperti ekor api. Angin terasa bergetar. Alia ternganga, matanya membesar. Cahaya itu kian mendekat, hingga akhirnya menghilang di balik pepohonan hutan dekat desa. Memancarkan kilau yang bahkan membuat bayangan rumah-rumah terlihat jelas. "Apa itu?" bisiknya. Setengah takut, setengah penasaran. Hatinya berdebar. Entah mengapa, ia merasa harus pergi. Lentera kecilnya ia genggam erat. Ayah pasti sudah tidur. Kalau aku cepat, aku bisa kembali sebelum fajar, katanya pada diri sendiri. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari pekarangan, menyeberangi jalan setapak desa, menuju arah hutan. Begitu memasuki hutan, suasana berubah. Cahaya bulan menyelinap di antara celah dedaunan, menciptakan bayangan misterius di tanah. Suara gemericik air sungai bercampur dengan nyanyian jangkrik. Kunang-kunang beterbangan, seolah membimbing langkahnya. Alia menoleh ke kiri dan kanan, sesekali menggenggam erat lentera yang belum ia nyalakan. "Tenang Alia, cuman hutan. Ia menenangkan diri. Di sebuah celah di antara pepohonan, ia melihat cahaya emas berdenyut lembut, seperti jantung yang berdetak. Alia mendekat perlahan, matanya berbinar. Di atas tanah berlumut, sebuah bola cahaya seukuran kepala bayi berkilauan memancarkan sinar hangat. Tangannya terulur. Begitu jarinya menyentuh, cahaya itu berdenyut sekali, lalu berubah wujud menjadi makhluk mungil dengan telinga panjang, sayap tipis seperti kaca, dan tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Makhluk itu membuka mata bulatnya, bersuara lembut. "Aku... Luma." Alia terkejut. "Kau bisa bicara?" Luma tersenyum lemah. "Aku jatuh dari langit. Badai kosmik mendorongku jauh dari rumah. Aku harus kembali sebelum malam ke-7. Atau cahayaku akan padam." Alia menatapnya, merasakan rasa iba yang dalam. "Kalau begitu, aku akan menolongmu." Luma menyentuh lentera Alia. Seketika, lentera itu menyala, memancarkan sinar hangat seperti pelukan. Alia tersenyum. "Dengan ini, kita akan menemukan jalan," kata Luma. Mereka mulai berjalan bersama. Langkah kecil Alia dan sayap berkilau Luma menyatu dalam harmoni. Mereka tiba di sebuah jembatan kayu tua yang membentang di atas jurang gelap. Di tengah jembatan, seekor rubah raksasa berwarna perak duduk, matanya seperti dua rembulan kecil. "Siapa yang melintas di wilayahku?" Suara rubah menggema. Alia menelan ludah. Alia, aku ingin membantu temanku kembali ke langit." Rubah itu menyipitkan mata. "Keberanian harus dibuktikan." Alia melangkah maju. "Aku tak punya senjata, tapi aku punya niat tulus. Tolong izinkan kami lewat." Rubah itu menatap lama, lalu tersenyum tipis. "Kau lulus ujian keberanian. Lanjutkan perjalananmu." Ia bahkan memberi mereka petunjuk. "Naiklah ke puncak Gunung Awan. Di sanalah gerbang langit berada." Malam berikutnya, hujan badai menghantam. Petir membelah langit, air menggenang di jalan setapak. Luma terlihat pucat, cahayanya redup. Alia membuka mantel tebalnya, menyelipkan Luma di dalamnya, melindunginya dari hujan. "Bertahanlah, kita hampir sampai," bisiknya.
Akhirnya, mereka tiba di kaki gunung menjulang. Puncaknya hilang di balik awan. Udara dingin menusuk kulit. Alia menatap ke atas. Napasnya membentuk asap. Kita harus naik. Perjalanan berat. Batu licin, kabut tebal, dan jalur yang berliku. Luma menerangi jalan, sementara Alia menapaki batu demi batu mengatur napas. Setiap kali ia lelah, ia menatap Luma dan kembali semangat. Di tengah jalur, mereka menemukan gua es yang licin seperti kaca. Angin dingin menembus tulang. Luma memusatkan cahayanya, mencairkan jalan tipis agar Alia bisa lewat. "Jangan lepaskan tanganku," kata Alia, dan mereka melangkah bersama. Badai salju datang mendadak. Salju menutupi pijakan, membuat Alia terpeleset. Ia hampir terjatuh, namun Luma mengelilinginya dengan cahaya hangat yang membuat tubuhnya pulih. "Kau tak sendiri," bisik Luma. Akhirnya mereka tiba di puncak. Di sana berdiri gerbang kristal raksasa yang memancarkan cahaya ke segala arah. Di depannya, seorang penjaga tinggi berbaju perak memegang tombak bercahaya. Penjaga bertanya, "Jika kau membiarkan Luma pergi, kau akan kembali ke desa sendirian. Kau siap?" Air mata jatuh di pipi Alia. "Iya, karena rumahnya di langit dan tempatku di bumi." Penjaga mengangguk. "Ketulusanmu membuka gerbang ini." Luma terbang kecil ke arah Alia, memeluk pipinya. "Kau sahabat terbaikku." Alia mengusap air matanya. "Jangan lupakan aku. Aku akan selalu bersinar untukmu," jawab Luma. Gerbang terbuka, Luma terbang masuk, meninggalkan jejak cahaya emas yang meledak menjadi rasi bintang baru di langit malam. Alia berjalan menuruni gunung. Langkahnya pelan, tapi hatinya hangat. Saat sampai di desa, ia menatap langit dan melihat bintang berbentuk kelinci bersayap bersinar lembut. Sejak malam itu, langit di atas desa selalu diterangi cahaya lembut rasi bintang Luma. Warga percaya itu adalah hadiah dari sahabat langit Alia, sang bintang yang jatuh.